Keluarga korban dari wanita yang tewas jatuh di lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, melaporkan sejumlah perusahaan imbas dari insiden tersebut. Pihak keluarga melaporkan 6 perusahaan terkait dugaan kelalaian pihak bandara atas jatuhnya Aisyah dari lift Bandara Kuala Namu. Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan serta meminta keterangan dari pihak Angkasa Pura dan pengelola Bandara Kuala Namu. Ditreskrim Polda Sumatera Utara terkait dengan penanganannya saat ini, yaitu melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada semua pihak, baik itu pengelola bandara maupun APSEC maupun terkait dengan proses dari bagaimana membentuk atau memfasilitasi lift itu bisa ada di bandara dengan kondisi yang teman-teman sudah tahu. Ombudsman juga memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kelalaian tersebut, diantaranya pihak Angkasa Pura dan pengelola Bandara Kuala Namu. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana ada yang heboh persyaratan tak lazim atasan sebuah perusahaan di Cikarang, Jawa Barat kepada karyawati sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. Seorang korban mengaku kerap mendapat ajakan jalan berdua hingga ke hotel dari atasannya sebagai syarat untuk memperpanjang kontrak kerjanya. Jagat maya dihebohkan dengan unggahan salah satu akun yang menyebutkan adanya persyaratan nyeleneh yang diterapkan atasan di sebuah perusahaan kepada karyawan perempuan agar bisa diperpanjang kontrak kerjanya. Pernyataan persyaratan kerja tidak lazim itu disampaikan oleh salah satu korban yang merupakan karyawati di salah satu perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mengaku kerap mendapat ajakan untuk jalan berdua bersama atasannya sebagai syarat agar kontrak kerja diperpanjang. Bahkan dalam obrolan di media sosial korban, oknum atasan tersebut meminta korban untuk pergi menginap ke salah satu hotel di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketemu sama atasan itu, jadi dia tuh selalu nanyain kapan, kayak gitu. Jalan berdua, kayak gitu. Jadi saya selalu alasan kayak, iya ntar gitu, maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua, ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu. Ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu, udah nggak usah diperpanjang. Korban yang selalu menolak ajakan atasannya tersebut kerap mendapat ancaman pemutusan kontrak kerja dari perusahaan. Korban kini berencana akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Iya pemirsa, belakangan ini cuaca panas dan juga gerah di Indonesia masih terasa ya. Meski belum akan berdampak pada kekeringan atau kebakaran hutan, kita perlu mewaspadai dampak buruk fenomena ini bagi kehidupan mendatang. Cuaca panas masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Selain disebabkan gerak semu matahari sehingga temperatur naik, Indonesia juga tengah mengalami pancaroba, yakni transisi musim hujan ke musim kemarau. Hal itu membuat atmosfer lembab, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan karena gerah. BMKG memprediksi musim kemarau terjadi mulai akhir bulan Mei hingga akhir bulan September 2023 mendatang. Ngerasa banget sih, soalnya aku juga keringetan mulu kan akhir-akhir ini. Menurut aku sih karena mungkin pemanasan global ya, jadi berdampak ke cuacanya. Paling ngadem sih di kamar gitu, nyalain AC gitu. Tapi kan emang itu jadi pemanasan global ya tetap. Jadi ya gimana ya, juga suka bingung. Minum es gitu atau apa gitu Kak? Minum es pasti sih. Minumnya air putihnya dingin gitu pasti kan. Diketahui, cuaca panas yang terjadi saat ini juga diakibatkan adanya perubahan iklim. Terkait hal tersebut, kita perlu waspada terhadap dampak buruk fenomena ini, seperti pada kesehatan manusia, lingkungan, dan sektor ekonomi.
kami merasa juga bahwa ada efek rumah kaca yang dihasilkan dari proses panas yang mengendap di bawah lapisan atmosfer begitu. Jadi ini tentu saja juga merupakan bagian dari dampak atau bahkan justru dapat menghasilkan efek perubahan iklim gitu ya. Jadi panas yang tahun lalu misalnya BMKG juga sudah mengatakan sebenarnya bahwa Jakarta ini khususnya sudah mengalami kenaikan 1,5 derajat Celcius. Nah, artinya itu adalah warning buat kita bahwa gelombang panas yang terjadi di beberapa negara maupun apapun itu yang terjadi ketika menimbulkan efek pada klimatologi, maka itu bisa kita katakan juga sebagai bagian dampak dari perubahan iklim. Begitu. Nah, sektor industri ini mungkin ada perusahaan-perusahaan yang juga bisa mulai menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di sektor distribusi mungkin perlu ada alternatif supaya emisi tidak tinggi. Begitu. Nah, kemudian di tingkat konsumsi nih, di tingkat masyarakat pada umumnya yang memang menjadi konsumen, ini mungkin bisa berkonsumsi secara bijaksana. Begitu. Nah, ketika misalnya kita biasa menggunakan air, itu harus hemat, listrik pun harus hemat dan lain sebagainya. Cuaca panas di Indonesia belum akan berdampak pada kekeringan atau kebakaran hutan. Namun kekeringan akan terjadi setelah musim kemarau karena kelembaban turun. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah mewah terbengkalai yang dipenuhi sampah dan dihuni oleh seorang dokter di Karawang, Jawa Barat kini telah dibersihkan oleh petugas pemadam kebakaran. Sementara Dr. Wayan, sang pemilik rumah, telah dibawa oleh pihak keluarganya ke Bali. Informasinya sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews pada malam hari ini. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan pemirsa di YouTube @official_iNews dan jangan lupa subscribe YouTube @official_iNews. Saya Fani Imania dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pasca rumah Dr. Wayan yang dipenuhi sampah viral, sejumlah warga di Dusun Pasir Waru, Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berbondong-bondong mendatangi rumah untuk melihat secara langsung kondisi rumah Dr. Wayan. Kini kondisi rumah tak seperti pertama kali viral. Petugas pemadam kebakaran dari pemerintah Karawang dibantu warga membersihkan rumah mewah yang dihuni Dr. Wayan. Pembersihan dilakukan cara mengeluarkan tumpukan sampah dan pakaian yang hampir memenuhi seluruh ruangan. Petugas pun juga mengevakuasi seekor anjing yang diduga milik Dr. Wayan. Kita doakan beliau sehat, seperti yang kita tahu bahwa beliau sekarang bersama dengan keluarganya di Bali, gitu. Itu aja. Ada rencana mau ke sini lagi nggak? Kita tunggu kabarnya aja, karena semua orang mengharapkan untuk ke sini lagi, buka praktek di sini lagi untuk dapat membantu banyak masyarakat. Meski sudah berada di Bali, warga pun berharap Dr. Wayan bisa kembali menempati rumah dan kembali membuka praktek. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan.